Suster, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berjumpa dengan dua sosok yang sama-sama berdiri di hadapan kematian. Yakub, sang bapak yang ingin dikuburkan di tanah terjanji, dan Yusuf, anak yang telah melalui pengkhianatan dan luka, namun memilih mengampuni dan mempercayakan akhir hidupnya pada janji Allah. Dalam Injil, Yesus berbicara kepada para muridnya dan juga kepada kita tentunya tentang pengutusan yang berat, tentang penderitaan dan ketakutan, tetapi juga tentang kasih Bapa yang memelihara hidup sampai kepada hal-hal yang tetek bengek kecil-kecil. Apa benang merahnya? Bahwa menjadi murid Kristus, menjadi komunitas Allah, entah dalam biara maupun keluarga, berarti kita semua sedang belajar menjadi rumah. Bukan hanya bangunan fisik, tetapi tempat di mana kasih, luka, pengampunan, dan janji Allah tinggal bersama. Yakub tidak ingin dikubur di Mesir, meskipun di sanalah anak-anaknya tinggal. Di sanalah ada keamanan dan kemakmuran. Ia ingin pulang ke tempat janji, ke Gua Makpela, ke tempat di mana iman leluhurnya berakar. Ia ingin mati dengan arah yang benar. Saudara-saudari, berapa banyak dari kita yang hidup, bahkan melayani, tetapi arah kita condong ke Mesir, ke kenyamanan, ke rutinitas, ke tempat di mana relasi tak lagi hidup. Apakah kita sedang menuju tanah perjanjian, atau sekedar tinggal di zona nyaman spiritual? Setelah Yakub wafat, para saudara Yusuf ketakutan. Mereka berpikir mungkin Yusuf selama ini menahan diri hanya karena ayah mereka masih hidup. Maka mereka datang dan memohon ampun lagi. Dan di sanalah kedewasaan rohani Yusuf bersinar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf tidak memutihkan luka masa lalu. Ia mengakuinya, tapi ia juga mengakui bahwa Allah mampu menenun keselamatan dari benang-benang penderitaan. Dalam hidup komunitas, biara maupun keluarga, betapa sering luka lama tak pernah selesai karena kita terus hidup dalam pola saling curiga, saling jaga jarak. Kita menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Tapi Yusuf, saudara-saudari, menunjukkan bahwa pemulihan dimulai dari orang yang berani melihat dengan mata Allah. Dalam Injil, Yesus berkata, "Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Setiap helai dari rambut kepalamu pun terhitung. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya." Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang bebas dari luka dan penderitaan. Justru sebaliknya, murid akan mengalami seperti dia, disalahpahami, ditolak, bahkan disakiti. Tapi dia juga menjanjikan tidak ada satu luka pun yang lepas dari perhatian Bapa di surga. Bahkan helai rambutmu pun diperhatikan. Artinya, hidupmu sepenuhnya berarti. Luka-lukamu diperhitungkan, tangisanmu dilihat, dan tidak ada kematian yang sia-sia bila dijalani dalam arah yang benar. So, saudara-saudari, dalam hidup biara atau keluarga, kita tidak bisa menghindari luka, tapi kita bisa memilih apakah kita membiarkan luka itu melumpuhkan atau mengubahnya menjadi jalan menuju janji. Seperti Yakub, mari kita hidup dan mati dengan arah yang benar. Seperti Yusuf, mari kita ampuni dari tempat yang terdalam, karena kita tahu Allah bisa memakai kejahatan menjadi sarana keselamatan. Seperti Yesus, mari kita berjalan dalam terang kasih Bapa, tidak takut pada penderitaan,
karena setiap helai hidup kita diperhitungkan Tuhan. Mari kita bangun rumah Allah bukan dari batu bata, tapi dari pengampunan yang tak menuntut balasan, kesetiaan dalam luka, dan iman yang bertahan dalam gelap. Disitulah saya yakin Allah berdiam.